Jadi materi yang akan dibahas hari ini ada definisi penilaian buku teks, kemudian tujuan dari buku teks, kemudian kriteria penilaian buku teks, dan proses penilaian buku teks. Kemudian di sini ada definisi penilaian buku teks. Ada di makalah yang kami buat, itu buku teks adalah buku standar yang berisi teks pelajaran atau bahan ajar dari suatu cabang ilmu atau bidang studi yang digunakan di sekolah atau lembaga pendidikan. Jadi di sini penilaian buku teks itu adalah proses evaluasi yang sistematis untuk menilai kualitas dan keefektivitas buku teks yang digunakan dalam pendidikan. Kemudian tujuan penilaian buku teks ini untuk memastikan bahwa buku teks yang digunakan benar-benar mendukung tujuan pendidikan dan memberikan pengalaman belajar yang efektif bagi siswa. Kemudian menurut Badan Standar Penilaian Pendidikan BSNP itu ada 4 komponen atau 4 aspek untuk penilaian buku teks. Yang pertama isi atau materi pelajaran. Jadi isi ini berfokus pada konten yang terdapat dalam buku teks. Jadi isi harus relevan dengan kurikulum dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ada yang kedua penyajian materi. Nah, penyajian materi misalnya contohnya kayak buku ini disusun dalam format yang sistematis dengan setiap bab dibagi menjadi subbab terorganisasi. Jadi setiap subbab itu dimulai dengan kata pengantar, diikuti oleh penjelasan yang menggunakan bahasa sederhana dan jelas disertai contoh di kehidupan sehari-hari. Kemudian bahasa dan keperbacaan mencakup penggunaan bahasa yang tepat dan efektif dalam buku teks. Jadi bahasa yang digunakan bisa jadi bahasa Indonesia. Kemudian misalnya ada format buku atau grafika. Itu berfokus pada aspek visual buku, termasuk desain dan tata letaknya. Baik, terima kasih. Oke, jadi selanjutnya itu presentator kedua dipersilakan. Baik, kita lanjut. Di sini ada tujuan penilaian buku teks. Dan tujuan penilaian buku teks ini memastikan bahwa buku teks itu sesuai dengan standar kualitas bahan ajar yang efektif untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Nah, yang pertama itu tujuan utamanya ada memastikan kesesuaian materi dengan kurikulum. Nah, kesesuaian materi dengan kurikulum ini memastikan isi dari buku teks itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku, mencakup kompetensi dan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Lalu yang kedua adalah menilai keakuratan dan kerelevan materi. Nah, penilaian buku teks itu harus akurat, relevan, dan lengkap informasinya agar siswa memahami materi dengan benar dan akurat. Lalu yang ketiga, keterbacaan dan pemahaman siswa. Nah, di sini bahasa dan tata letak di buku teks itu harus mudah dipahami oleh siswa agar siswa tidak kebingungan dan kesulitan dalam membaca. Dilanjutkan oleh Tiga Buana. Baiklah, selanjutnya di sini yang keempat ada menyediakan materi pembelajaran yang menarik dan visual mendukung. Memastikan buku teks memiliki visualisasi yang membantu siswa dalam memahami konsep-konsep abstrak atau kompleks. Dengan misalnya menggunakan gambar, grafik yang relevan. Buku teks ini bisa membantu siswa untuk lebih mudah memahami dan menarik perhatian siswa. Yang kelima, memastikan adanya aktivitas pembelajaran yang mendorong keterlibatan siswa. Melihat apakah buku teks tersebut menyajikan aktivitas pembelajaran yang merangsang keterlibatan aktif siswa. Buku teks yang baik akan menyertai
organisasi buku mencakup susunan bab, subbab, dan penaturan konten logis. Di mana buku yang baik harus memiliki alur yang jelas, memudahkan setiap pembaca dalam mengikuti materi. Yang kelima ada desain grafis, di mana desain grafis berperan penting dalam menarik perhatian pembaca dan memudahkan pemahaman. Jadi desain grafis ini meliputi penggunaan warna, font, ilustrasi, dan tata letak. Jadi desain yang baik harus mendukung isi buku, tidak hanya sekedar keindahan saja, tapi juga meningkatkan pengalaman belajar, menyajikan informasi secara visual yang baik. Yang ketujuh ada kemudahan akses, di mana kemudahan akses berkaitan dengan sejauh mana buku dapat dijangkau oleh berbagai kalangan pembaca. Di mana kemudahan akses ini mencakup aspek fisik seperti ukuran dan warna buku. Jadi di mana buku ini bisa dari cetak ataupun digital. Jadi buku juga harus mudah dipahami dengan bahasa yang sesuai dan tidak terlalu teknis sehingga dapat diakses oleh pembaca dengan berbagai latar belakang. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya diusahakan. Selanjutnya proses penilaian buku teks. Dalam proses penilaian buku teks dilakukan untuk menentukan kualitas dan kesesuaian buku teks itu dengan tujuan mencapai pembelajaran tersebut. Yang pertama, membentuk tim penilai. Biasanya sebuah tim dari ahli pendidikan, guru, dan pakar bidang terkait dibentuknya untuk menilai buku teks tersebut. Yang kedua, menentukan kriteria penilaian, di mana tim tersebut menentukan kriteria yang digunakan dalam menilai buku teks seperti kesesuaian dalam kurikulum, kualitas isi, metode, dan desain grafisnya. Yang ketiga, pengumpulan buku teks. Buku teks yang ingin dinilai dikumpulkan buku ini biasanya berupa yang sudah diterbitkan atau masih dalam bentuk draft. Keempat, peninjauan dan analisis. Tim penilaian secara rinci membaca dan meninjau isi buku sehingga memastikan bahwa setiap bab, topik, dan subtopik sesuai dengan standar kurikulum serta relevannya tujuan pembelajaran. Selanjutnya proses penilaian buku teks yang selanjutnya dijelaskan oleh Gusti. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penerapan kriteria penilaian. Nah, penerapan kriteria penilaian berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Penilai akan mengevaluasi buku yang telah diriliskan sistematis. Ada beberapa hal yang perlu dilihat, termasuk yang pertama informasi, yang kedua penerapan bahasa, yang ketiga ada penjelasan ilustrasi, dan yang keempat ada kemampuan buku mendukung dan berbagai gaya belajar. Kemudian ada penilaian dan scoring. Berdasarkan kriteria, tim memberikan nilai atau scoring untuk aspek dalam buku. Biasanya scoring ini dilakukan untuk menggunakan rubrik ataupun skala penilaian yang perlu ditetapkan. Nah, kemudian yang keenam, yang ketujuh adalah ada pembuatan laporan penilaian. Nah, berdasarkan hasil laporan yang dicatat, kriteria yang menjelaskan tentang kelebihan atau kekurangan dan rekomendasi untuk setiap buku teks. Nah, laporan ini juga mencakup saran atau perbaikan jika diperlukan dan rekomendasi untuk penggunaan dalam proses pembelajaran. Dan terakhir ada rekomendasi penggunaan atau revisi. Nah, berdasarkan hasil kriteria, ini bisa memberikan rekomendasi apakah buku tersebut layak digunakan ataupun memerlukan revisi ataupun tidak atau tidak memenuhi kriteria. Buku yang dianggap layak kemudian bisa disarankan untuk digunakan institusi pendidikan
diberikan. Baik, selesai sudah presentasi kami, itu hasil presentasi dari kami. Jadi dapat kami simpulkan bahwa penilaian buku itu adalah suatu kenyataan akhir mengenai kualitas dan kesesuaian buku teks dalam bentuk proses pembelajaran. Nah, jadi teman-teman kalau ada kurang ataupun kurang dimengerti bisa tanya di kolom komentar atau akan dijawab. Saya akhiri presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.